Ya, pencarian korban hilang akibat longsor dan banjir lahar dingin di Sumatera Barat ini terus dilakukan pemirsa. Ya, di Kabupaten Tanah Datar jumlah pengungsi juga terus bertambah. Dan untuk informasi terkini dari Sumatera Barat, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Jose Nicole di Bukit Tinggi dan kontributor Metro TV, Am Fraser di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kita ke Jose Nicole terlebih dahulu. Selamat pagi Jose, bagaimana perkembangan terkini pencarian dari korban hilang dan berapa totalnya hingga saat ini? Ya, selamat pagi Jason, Maria, dan juga pemirsa. Upaya pencarian korban dampak dari banjir lahar dingin yang terjadi di sejumlah titik di Sumatera Barat ini masih terus berlangsung. Namun sedikit berbicara mengenai data termutakhir yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang juga masih menjadi rujukan per 18.25 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Total korban yang hilang saat ini sudah bertambah. Dari sebelumnya sempat dikabarkan ada 27 orang, saat ini berada di 35 orang. Sedangkan untuk korban tewas ya Jason, Maria, dan juga pemirsa berada di 58 orang. Adapun data lain juga disampaikan adalah yang terdampak berjumlah 1.543 kakak dan juga untuk 33 orang mengalami luka-luka, dan upaya untuk melakukan penanggulangan dan juga rehabilitasi pasca dampak dari banjir lahar dingin ini, Jason, Maria, dan juga pemirsa, masih masuk dalam rangkaian besar status tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh tingkat provinsi, kabupaten atau kota setidaknya untuk 14 hari ke depan. Salah satu upaya yang dilakukan juga berkaitan dengan pencaharian korban ini adalah yang pertama melibatkan polisi satwa atau K9 dan juga untuk melakukan pembersihan material bekas longsor dan juga banjir yang sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas titik-titik terpencil ataupun jarak pandang bagaimana kita melihat jika adanya korban-korban yang justru tertimbun oleh batuan-batuan ataupun reruntuhan pohon hingga material yang sangat besar. Dan informasi lainnya yang dapat kami sampaikan, Jason, Maria, dan juga pemirsa, berkaitan dengan status tanggap darurat ini juga diimbangi dengan proses rehabilitasi yang artinya proses rekonstruksi daripada jalan-jalannya rusak yang juga terputus seperti di Lembah Anai ataupun beberapa jembatan penghubung yang sangat krusial juga akan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan melibatkan Kepala Balai PUPR dan juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dan juga informasi lain dapat kami sampaikan berkaitan dengan proses rehabilitasi, Jason, Maria, dan juga pemirsa, adalah berkaitan dengan ganti rugi yang akan dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan dampak dari bencana alam ini. Adapun juga upaya lain yang sudah dikomunikasikan antara BMKG dan juga BNPB, yaitu untuk melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca yang dipersiapkan hingga tanggal 22 mendatang. Jason, Maria, dan juga pemirsa, sejumlah persiapan sudah dilakukan dengan para stakeholders terkait di tingkat provinsi, dan juga untuk sortinya dipersiapkan 4 atau mungkin hingga 11 sorti jika dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya hujan, karena memang salah satu kendala, Jason, Maria, dan juga pemirsa, adalah berkaitan dengan proses rehabilitasi dan juga status tanggap darurat ini untuk mencegah terjadinya hujan sekaligus melakukan normalisasi sungai agar tidak terjadi luapan yang cukup signifikan. Karena di kemarin hari sendiri, Jason, Maria, dan juga pemirsa, bahwa sempat terjadi hujan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 17 hingga malam hari, Jason dan Maria. Ya, Jose, lalu apa yang menjadi agenda utama dari BNPB hari ini? Ya, Jason, Maria, dan juga pemirsa, hari ini BNPB akan melakukan kunjungan ke sejumlah titik yang menjadi tempat pengungsian bagi warga, karena memang sebelumnya telah didatakan juga bahwa sudah ada lebih dari 3.300 masyarakat yang mengungsi di sejumlah titik dan mayoritas di Tanah Agam, dan ada sudah lebih dari 9.900 atau mungkin sudah sampai 1.000 rumah yang terdampak dan mayoritas terjadi di Kabupaten Agam. Dan hari ini dalam kunjungannya ke sejumlah titik yang berkaitan dengan tempat pengungsian warga, kuat dugaan kami ada beberapa hal yang akan dikomunikasikan kepada warga, Jason, Maria, dan juga pemirsa, berkaitan dengan kondisi terkini dan juga dari para titik bencana, karena memang titik bencana saat ini masih steril dari kegiatan warga. Dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan sosialisasi relokasi, Jason, Maria, dan juga pemirsa. Sebelumnya pihak daripada BNPB menghimbau masyarakat untuk bijaksana dalam memilih opsi relokasi, ataupun jika nantinya masih dibutuhkan stimulus biaya untuk melakukan pembetulan rumah, akan diberikan 60 juta rupiah untuk rusak berat, 30 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 15 juta rupiah untuk rusak ringan. Ada beberapa hal lain juga tentu yang berkaitan dengan melakukan pemantauan terhadap kelayakan dari tempat pengungsian hingga ingin mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih harus dipenuhi, Jason dan juga Maria.
Baik, dari Bukit Tinggi kita akan melihat bagaimana kondisi di Kabupaten Tanah Datar bersama Am Fraser di sana. Am Fraser, bagaimana korban yang dinyatakan hilang yang masih dalam pencarian? Lalu juga apakah yang sudah ditemukan ini sudah teridentifikasi? Dan bagaimana saat ini keadaan warga yang mengungsi di sana? Ya, Maria, saat ini saya berada di Posko Induk Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Gedung Indo Jalito di Batu Sangkar. Nah, posisi saya ini adalah merupakan pusat atau tengah-tengahnya Kabupaten Tanah Datar. Untuk identifikasi 3 korban yang sudah ditemukan kemarin, ini belum berhasil diidentifikasi karena kondisi jasadnya yang sudah tidak begitu normal. Nah, masih dalam proses identifikasi oleh pihak DPI dan yang berada di rumah sakit daerah Tanah Datar. Sedangkan untuk pengungsi, ini memang ada kelonjakan yang sangat signifikan dari hari-hari sebelumnya. Sebelumnya kita dapat informasi dari Bupati Tanah Datar bahwa jumlah pengungsi itu hanya berkisar 2.450-an. Dan malam tadi di data terakhir itu sudah mencapai 2.758 orang. Dan ketika kita juga cek malam tadi sekitar pukul 1 dini hari di salah satu tempat, yakni di kantor Wali Nagari Kecamatan Rambatan, itu di catatan itu tercatat 285 orang pengungsi. Namun ternyata di lapangan malam tadi juga terjadi peningkatan mencapai 295 orang pengungsi. Nah, jadi setiap malam itu selalu ada penambahan pengungsi di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dari yang kita wawancarai dan kita tanya, umumnya pengungsi ini tidak mengeluh tentang makanan dan keselamatan mereka di tempat pengungsian. Namun yang kita temui adalah sejumlah anak-anak balita yang ini mengalami demam dan sakit-sakit, dan sehingga di tengah malam tersebut kita temui ada sejumlah anak yang masih terbangun dan digendong oleh ibunya karena dalam kondisi demam. Maria dan Jose. Baik, kalau begitu saat ini bagaimana proses penyaluran bantuan khususnya terhadap anak-anak yang rawan sakit itu tadi, Am Fraser, dan apa saat ini yang paling diharapkan oleh para pengungsi? Ya, karena umumnya para pengungsi itu adalah anak-anak, seperti yang kita lihat di dalam gambar juga adalah anak-anak. Nah, otomatis mereka sangat membutuhkan obat-obatan atau makanan untuk anak-anak. Nah, malam tadi saat kita temui dari pengungsi, dia juga mengeluh kekurangan obat-obatan untuk anak-anak mereka yang mengalami demam. Nah, demam itu sendiri mungkin disebabkan oleh akibat kurang tidur atau berada di tempat yang baru bagi mereka. Nah, sementara kondisi dalam satu kantor Wali Nagari itu sendiri, dalam aula itu terdapat lebih dari 180 orang yang tidur bareng, tinggal bareng. Nah, otomatis ini juga menimbulkan psikologis yang tidak baik bagi anak-anak atau untuk mereka istirahat atau tidur. Karena bisa jadi ada anak lain yang ribut atau atau membuat suasana yang gaduh. Nah, otomatis kalau kondisi pengungsi yang sudah di satu ruangan itu sudah melebihi 100 orang, tentunya diharapkan ada pemecahan lokasi pengungsian itu sendiri, sehingga bagi yang sedang istirahat itu mereka bisa istirahat dengan total, sementara yang terjaga itu tidak mengganggu yang sedang istirahat. Seperti itu kira-kira. Selain kebutuhan juga diharapkan ada tempat baru yang memungkinkan bagi mereka untuk lebih nyaman untuk istirahat, terutama bagi balita. Maria dan Joseph. Baik, ini laporan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih Am Fraser untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.